Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, NIM 223020502035. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 5, merancang bangunan gedung tinggi apartemen high rise building 20 lantai. Pada slide pertama terdapat situasi, lingkungan, dan block plan. Di sini menjelaskan area perdagangan, area pertokoan, pendidikan, rumah sakit, dan area perumahan. Pada slide ke-3 terdapat potongan lingkungan BB, AA, dan skyline. Pada slide ke-4 terdapat rencana vegetasi dan landscape. Pada slide ke-5 terdapat site plan. Pada keterangan bagian A adalah bangunan apartemen, B jalur masuk utama A, C jalur masuk utama B, D jalur keluar A, E jalur keluar B, F jalur keluar C, G jogging track, H taman. Selanjutnya terdapat denah basement, denah lantai dasar. Selanjutnya ada denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah tipikal 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ada denah tipikal 4, lantai 4, lantai 7, lantai 10, lantai 13, lantai 16, lantai 19. Ada denah tipikal lantai 5, lantai 8, lantai 11, lantai 14, lantai 17, lantai 20. Pada slide 9 terdapat denah tipikal. Ada denah tipikal tipe studio, denah tipikal tipe 2 kamar, denah tipikal tipe 3 kamar, dan ada top floor serta ada detail core. Pada slide 10 terdapat potongan BB dan AA. Di sini terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak kanan. Pada bagian ini terdapat detail lift, detail pintu lift, potongan lift, dan tangga darurat. Ini adalah rencana jaringan listrik. Terdapat denah rencana jaringan listrik, potongan rencana jaringan listrik. Ini rencana jaringan air bersih, denah rencana jaringan air kotor, air hujan, gas, dan ini potongan rencana jaringan air kotor, air limbah, air hujan, gas. Ada rencana jaringan AC sentral, potongan rencana jaringan AC sentral. Bagian ini terdapat rencana jaringan aktif dan pasif, dan potongan rencana jaringan aktif dan pasif. Terdapat jaringan telekomunikasi, jaringan CCTV security dan sound system. Terdapat denah rencana sampah dan potongan rencana sampah. Ini aksonometri struktur menggunakan balok anak 20 x 40 cm, kolom 75 x 75 cm, balok induk 30 x 70 cm, dan kolom 50 x 50 cm. Di sini terdapat rencana fondasi, detail potongan struktur, dan rencana konstruksi. Di sini terdapat perspektif eksterior, rencana interior. Di dalam rencana interior terdapat perspektif interior, denah interior, potongan interior, dan detail interior. Pada slide ini terdapat rencana pengawaan, desain fasad yang dibuat maju mundur hanya untuk menciptakan dimensi visual yang dinamis, dan rencana pencahayaan. Jadi di sini setiap unit apartemen dirancang dengan bukaan yang memadai untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Dan pada lantai dasar lantai 2 menggunakan kaca jenis low E glass untuk fungsi mengontrol masuknya cahaya dan panas. Bagian rencana material bangunan yang digunakan adalah jenis low E glass yang dirancang untuk mengontrol masuk panas cahaya matahari secara efektif. Dan dinding vertical garden menggunakan beton bertulang berlapis waterproofing. Rencana water dan solar energi untuk mendukung efisiensi energi dan penempatan sumber daya terbarukan. Bangunan ini dirancang dengan sistem panel surya dan sistem pengendalian air hujan untuk mengoptimalkan penggunaan air dari hujan. Berikutnya detail khusus kulit bangunan dan arsitektur. Setiap sisi menggunakan vertical garden untuk menambahkan nuansa sejuk. Terdapat cantilever digunakan untuk memajukan lantai. Desain lantai dibuat lebih maju mundur untuk menciptakan kedalaman dan menghindari kesan fasad yang terlalu kaku. Menggunakan curtain wall kaca. Ini merupakan sistem dinding non-struktural yang menggunakan kaca sebagai material utama pada fasad bangunan. Berikut video rendering dari bangunan. Sekian dan terima kasih.